Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 70200121084. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang integrasi metabolisme. Integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Kemudian metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Adapun penghasil energi yaitu glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Selanjutnya, kendala penggunaan sumber energi. Pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu perubahan total energi tubuh sama dengan asupan energi dikurang pengeluaran energi. Makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triasilgliserol. Ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Tentu saja ada. Keterkaitan karbohidrat, lipid, dan metabolisme protein. Nah, di sini kita dapat melihat keterkaitan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Karbohidrat berupa glukosa akan memecah menjadi triospe, kemudian memecah menjadi phenol privat, kemudian menjadi asam pirufat, kemudian diolah di siklus Krebs menghasilkan energi. Yang kedua yaitu protein berupa asam amino yang mengalami katabolisme atau pemecahan menjadi metanin serine, memecah lagi menjadi cysteine, lalu memecah lagi menjadi pirufat dan kemudian digunakan di siklus Krebs dan menghasilkan energi. Selain menghasilkan energi, protein juga menghasilkan beberapa asam amino yang berperan dalam siklus Krebs seperti phenylalanine dan tirosin. Dan terakhir yaitu lipid berupa triglicerol yang terbagi menjadi glicerol 3-P dan asam lemak. Glicerol 3-P mengalami katabolisme, membentuk pemecahan menjadi tiroispe dan memecah lagi menjadi phenyl pirufat dan memecah lagi menjadi asam pirufat dan digunakan dalam siklus Krebs, kemudian diubah menjadi energi. Kemudian peran pusat dari hati dalam metabolisme. Bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati? Bagaimana proses metabolisme protein di hati? Dan bagaimana proses metabolisme lipid di hati? Di sini kita dapat melihat prosesnya. Karbohidrat, di mana karbohidrat di dalam hati, di mana karbohidrat berupa glukosa 6-fosfat di dalam hati ini akan melakukan anabolisme dan katabolisme, di mana pada proses anabolisme ini glukosa 6-fosfat akan membentuk glikogen yang digunakan saat tubuh kekurangan glukosa saat tidak makan. Kemudian glukosa 6-fosfat akan memecah atau mengalami glikolisis, membentuk asam pirufat, kemudian memecah lagi menjadi asetil CoA yang digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Kemudian karbohidrat juga bisa mengandung lemak karena dari hasil asetil CoA dapat memecah menjadi kolesterol dan asam lemak, lalu membentuk gliserum. Yang kedua yaitu protein dalam hati. Protein dalam hati sama halnya dengan karbohidrat, di mana protein juga dapat mengalami atau melakukan anabolisme dan katabolisme. Proses anabolisme protein atau asam amino yang digunakan untuk pertumbuhan karena menghasilkan liver protein. Kemudian pada proses katabolisme, asam amino memecah menjadi pirufat, lalu memecah lagi menjadi asetil CoA yang melanjut ke dalam siklus Krebs.
yang akan menghasilkan energi. Piruvat hasil katabolisme juga dapat memecah bentuk glukosa yang akan membentuk glikogen yang tersimpan dalam otot. Begitu pula juga dengan asetil CoA yang dapat memecah menjadi asam lemak. Yang terakhir yaitu lipid, di mana lipid pada hati, di mana asam lemak di hati ini akan membentuk liver lipid, plasma lipoprotein dan asam lemak di darah. Kemudian asam lemak juga akan memecah menjadi asetil CoA yang akan digunakan pada siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Asetil CoA juga kemudian memecah lagi menjadi kolesterol dengan bantuan hormon steroid, dan selain itu asetil CoA dapat memecah lagi menjadi badan keton yang akan disimpan di dalam darah sebagai cadangan, kemudian yang akan digunakan ketika tubuh kekurangan glukosa dalam jumlah yang banyak. Sumber penghasil energi bagi tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu endogen dan eksogen, di mana endogen ini berasal dari jaringan baik dari cadangan di tubuh dan eksogen berasal dari diet. Nah, endogen kemudian terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan sumber energi dalam tubuh seperti glikogen atau triasilgliserol, di mana untuk karbohidrat terbatas hingga 350 gram pada orang dewasa dan triasilgliserol bisa jadi melebihi batas. Kemudian metabolisme sumber energi lainnya seperti laktat atau keton tubuh. Siklus makan puasa dapat dibagi menjadi 4 keadaan atau fase. Fase pertama yaitu keadaan makan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makan ditelan. Yang kedua, keadaan pasca penyerapan atau puasa awal yang terjadi dari sekitar 3 jam hingga sekitar 12-18 jam setelah makan. Fase ketiga adalah keadaan puasa yang berlangsung dari kira-kira 18 jam sampai kira-kira 2 hari tanpa asupan makanan tambahan. Yang keempat, keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang, keadaan kekurangan makanan yang sepenuhnya disesuaikan yang berlangsung selama beberapa minggu. Setelah nutrisi dalam makanan telah diserap, tubuh bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Otak membutuhkan sekitar 120 gram glukosa per hari dan jaringan glikolitik akan menggunakan lagi 50-60 gram. Kadar glukosa darah harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak sehingga tubuh merespon dengan cara yang terkoordinasi dan jaringan khusus untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Kadar glukosa darah yang menurun menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukagon untuk merangsang pemecahan glikogen. Sebuah kenaikan simultan katekolamin merangsang lipolisis di jaringan adiposa. Efek gabungan dari penurunan insulin dan kenaikan katekolamin mengakibatkan kenaikan tingkat asam lemak bebas dalam sirkulasi. Berikut ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal, fase makan. Pada fase ini semua organ masih menggunakan glukosa yang berasal dari makanan, terutama otak. Tahap kedua, puasa awal. Fase ini di atas 3 jam sekitar 12-18 jam. Pada fase ini glukosa juga semakin mengurang. Glikogen yaitu simpanan glukosa dalam tubuh. Tahap ketiga yaitu fase puasa, di mana fase ini glikogen sudah menipis sehingga dibentuk zat gizi lain di hati, kemudian hati, otot, adiposa lain hampir kehabisan glukosa. Kemudian fase keempat, fase kelaparan. Pada fase ini glukosa setelah habis, otak hanya memakai glukosa dalam jumlah kecil dibantu oleh badan keton. Dan yang terakhir yaitu fase starvation, di mana lebih dari seminggu fase ini menggunakan glukosa hanya otak yang dibantu oleh badan keton. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang integrasi metabolisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.